ini sangat merugikan sekali. Sementara di antara fungsi dari DBH-CHT itu juga kita gunakan uang bagi hasilnya untuk kesehatan masyarakat juga, kita bayar bantu BPJS. untuk Oh, untuk BPJS. BPJS Iya. juga. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar insan planner semua? warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat-sehat, baik-baik semua ya. Kali ini bertemu lagi di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Ya. Hari ini bersama saya Adia Stuti dari bidang PSDA Bapak Dalitbang. Nah, insan planners, hari ini di hadapan saya sudah hadir nih tamu-tamu istimewa saya. Mari kita sapa dulu ya. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Budi Cahyadi Wiryadi MM. Nah, beliau ini adalah Kabak SDA, yaitu Sumber Daya Alam ya Pak ya, Iya. pada Setda Kabupaten Bogor. Nah, sekaligus dalam hal ini beliau juga sebagai sekretaris pada tim koordinasi pengelolaan DBH-CHT Kabupaten Bogor. Betul ya Pak? Betul. Sehat ya Pak ya? Assalamualaikum Insya Pak, Allah, selamat datang di alhamdulillah. Warteg Bogor. Hatur nuhun ulemanana. Iya, alhamdulillah Bapak udah bisa hadir. Nah, yang kedua yaitu Ibu Insinyur Emi Sri Wahyuni MSI. Beliau adalah Kabag Perekonomian pada Setda Kabupaten Bogor yang dalam hal ini juga sebagai anggota ya Bu Ya, dari tim koordinasi pengelolaan DBH-CHT Kabupaten Bogor. Selamat datang Bu, selamat pulang kampung di Bapedalitbang. Alhamdulillah masih Jadi Bu bisa. Emi ini pulang kampung nih, Pulang karena kampung. sebelum menjadi Kabag Perekonomian, Bu Iya. Emi ini sebagai Kabid pada PPM ya Bu ya, Iya. di Bapedalitbang. Kabit PPM. Iya, jadi sekarang nengok anak dan cucu ya Bu, Nengok wartegnya. Nengok wartegnya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Nah, Insan Planners, hari ini saya akan bincang-bincang nih, akan kupas tuntas mengenai DBH-CHT. Apa itu DBH-CHT? Tapi sebelumnya kita pesan minum dulu yuk. Di warteg ini ada minuman nih, minuman spesial nih. Mantap. Mantap, ada apa aja nih? Oh, hari ini ada teh ya? Cuman teh. Ada teh Dias, teh Teh Emi. Dias. Iya. Aduh, nah teh anget nih, teh tawar. Mangga silahkan Bapak diminum, Bu Emi. Bergeser nih. Geser kayak tahlilan. Iya. Silahkan diminum dulu Bu, Bapak diminum dulu. Makasih ya teh. Enak ya. Ya, Non ya teh. ya mangga diminum dulu Minum, Teh. silahkan. Ya, biar seger ya Bu. Yang penting anget Alhamdulillah. tehnya. Nah, Insan Planners. Jadi tadi kan saya udah bilang nih bahwa kita akan tanya-tanya nih tentang DBH-CHT. Mungkin Insan Planner ada yang udah pernah denger nih. Apa sih DBH-CHT itu? Kayaknya ada yang baru denger atau belum pernah denger. Nah, mari kita tanya nih sama Pak Budi dulu deh. Pak Budi, apa sih DBH-CHT itu? Makhluk apa? Kepanjangan apa nih DBH-CHT? Mangga Pak Budi. Itu memang sejenis makhluk gaib yang mulai berwujud. DBH-CHT itu kurang lebih dari singkatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi itu dana itu terkumpul dari cukai-cukai ya yang ada pada rokok dan sebagainya itu khususnya yang menggunakan bahan baku tembakau. Tembakau, Nah, jadi kita sebagai kota-kota ya dan provinsi yang menggunakan produk mereka ya seperti rokok dan sebagainya itu kebagian dana bagi hasilnya. Oh iya. Tapi dana bagi hasil itu tidak begitu saja ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu pertama selain sebelum kita lari kepada manfaatnya itu dana bagi hasil itu
dana bagi hasil ini adalah bagian daripada dana transfer dari APBN ya, Oh ya, yang dibagikan yang dari hasil cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau. Ya betul. Ya, oke. Nah itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di apa namanya daerah ya, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu yang masuk dalam skala prioritas kegiatan di mereka apa. Kayak di Kabupaten Bogor itu kan kita bukan daerah penghasil tembakau, tapi kita menghasilkan cukai termasuk banyak karena penduduk kita yang hampir 6 Jumlahnya juta ini. banyak, ya, betul. Jadi konsumennya ya sebagai konsumen tembakau. Ya betul, itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan pembagiannya. Nah, dana bagi hasil itu nantinya bisa digunakan untuk yang hal-hal yang prioritas seperti untuk kesehatan ya, dan sebagainya, termasuk bagaimana kita dari dana itu untuk bisa lebih menekan peredaran daripada tembakau atau rokok-rokok yang menggunakan cukai-cukai ilegal. Oke, nah jadi insan planner tadi sudah dijelaskan nih singkatan dari DBH-CHT. Jadi DBH-CHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah ini ada yang saya garis bawahi nih Bu. Jadi ini sebetulnya adalah pita cukai tembakau yang melekat paling tidak di kemasan ya Bu ya, kemasan rokok atau kemasan tembakau lainnya, seperti itu. Nah saya pengen tahu nih, mungkin insan planner juga di rumah ingin tahu nih, sebetulnya gimana sih cara membedakan ya antara cukai tembakau yang asli dan yang palsu? Karena kan kalau misalnya uang ya, kalau uang kertas itu kan kita bisa membedakan misalnya dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang, seperti itu ya Bu ya. Nah untuk pita cukai sendiri ini ada nggak cara khusus atau dengan mata telanjang kita bisa tahu nih, oh ini palsu, oh ini asli, itu seperti apa Bu? Sebelumnya mungkin untuk kita sama-sama sepemahaman dulu ya mengenai cukai. Nah, cukai itu mungkin menyambung dari Pak Budi tadi adalah pungutan negara yang diberikan untuk barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tertentu itu di dalam Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai itu ada 3, yaitu yang pertama adalah alkohol, kemudian yang kedua minuman yang mengandung alkohol, yang ketiga hasil tembakau. Nah, hasil tembakau pun itu ada macam-macam, ada tembakau kering, jadi rokok lintingan lah, kemudian irisan, kemudian cerutu, kemudian sigaret. Nah, yang kita mendapatkan amanah untuk melakukan dari dana DBH-CHT ini yang sigaret. Khusus sigaret. Ya, oh iya, tembakau yang sigaret itu. Jadi artinya rokok-rokok kemasan itu ya yang biasa dibeli betul, itu. Betul. Jadi kita nggak ngelihat yang lintingan, yang irisan di pasar, tidak. Jadi itu yang mungkin kok kita nggak membahas masalah rokok tembakonya, tidak, karena kita diberi keamanahnya hanya yang sigaret. Jadi mungkin DBH-CHT C ya, hasil tembakau yang dana bagi hasil cukai hasil tembakau sigaret gitu sebenarnya. Kalau untuk ini mungkin Pak Budi bisa lihat rokoknya. Nah, Ibu bawa ya Bu ya, Bapak bawa. Ini, tapi saya tidak pernah merokok Bu Dias. Tapi untuk saat pemahaman kita bersama, ini saya bawa hasil dari kami survei kemarin ke 40 kecamatan. Hasil kita survei di 40 kecamatan ini ada beberapa yang memang kita lihat secara kasat mata bisa kelihatan bahwa ini, maaf ya ini saya tutup deh ininya. Jadi mereknya ini, ini tanpa cukai. Jadi kemasan rokok tanpa pita cukai, polosan. Ya, polosan. Ini jadi ilegal. Ini ilegal. Jadi teman-teman sekalian yang beli jangan seperti ini karena kita tidak tahu kandungannya rokoknya seperti apa, tembakonya kualitas sehat atau tidak, ada bahan berbahaya atau tidak. Ini tanpa cukai. Jadi ini merugikan negara juga ya, pendapatan negara berkurang. Jadi ada 4 sebenarnya yang dimaksud dengan cukai ilegal. Ini tanpa cukai. Tanpa cukai udah jelas kasat mata. Kemudian yang kedua, ini memang tidak kita dapatkan di lapangan kemarin hasil survei di 40 kecamatan. Itu yang kedua adalah menggunakan cukai yang sudah rusak. Pakai pita cukai tapi sudah rusak. Berarti itu ilegal juga termasuknya ya. Dan tidak ada ininya, biasanya tidak ada ini
barcode ya, barcode tidak ada ya, barcode-nya. tidak ada barcode. Oke. Kemudian yang ketiga yang rusak. Nah, yang saya bawa ini yang kita perlu di lapangan adalah yang salah peruntukan. Ada pita salah peruntukan tuh gimana, cukainya, Bu? ini ada pita cukainya, tapi tidak sesuai dengan yang dibungkusnya. Kan kita Keterangan mengenal, berbeda dengan isi. Ya betul. Ini kan ada sigaret kretek mesin, ada 20 biji isinya. Ya. Tapi di sini ternyata sigaret kretek tangan, isinya 12 batang. Oh, seharusnya mesin ya, betul. pada itu Jadi tangan. mungkin ini Ya. cukainya orang lain dapat nemu ditempelin. Ini juga ilegal. Ilegal, Nah, iya, ini iya. juga sama. Ini peruntukannya juga salah. Ini ada 12 batang. Ini padahal di bungkus rokoknya 20. Iya. Sigaret kretek mesin. Iya. Ini sigaret kretek tangan. Kemudian PT-nya juga beda. Iya. Jadi kalau tidak dilihat secara seksama memang nggak kelihatan. Jadi memang ya. harus teliti juga betul, ya. Betul. Teliti juga nih para Iya, penikmat rokok. Penikmat rokok. Ya. Jadi kita tidak menganjurkan merokok ya. Tapi kalau sekalian seandainya merokok carilah merokok, yang legal carilah karena yang sudah legal, jelas ya. iya. Udah. Atau ada desain khusus nggak Bu dari pita cukai ini? Katanya kalau tidak salah itu setiap tahun berubah Iya, atau dari betul. warnanya juga ya Bu ya? Ya, Warna jadi dan desain setiap tahun pita. berubah. Ya, Ya. betul Bu Dias. Jadi setiap tahun berubah dan itu memang yang tahu bea cukai ya, yang Ya. tahu ya. Jadi untuk DBHJAT ini Pemda memang diberi tanggung jawab untuk membantu di dalam pendataan, pemetaan ini nanti di Pak Budi itu lokasi-lokasi mana sih yang banyak rokok Peredaran ilegal, cukai. ya Iya, rokok oke. ilegal. Tapi memang kita tidak bisa menindak. Yang bisa menindak adalah bea cukai. cukai, Ya, oke, mungkin itu baik. gambaran singkatnya. Makasih Bu Dias. Emi, cukup jelas ya Instant Ya. Planners ya. Tadi bagaimana cara membedakan cukai yang asli atau yang palsu. Nah kemudian Pak Budi, sebetulnya kondisi peredaran cukai ilegal di Kabupaten Bogor ini seperti apa sih Pak? Adakah kecamatan atau daerah-daerah yang diindikasikan banyak penyebaran cukai ilegalnya? Atau mungkin kecamatan ini bersih, nggak ada gitu? Seperti apa Pak pendataannya? Oke, terima kasih Teh. Untuk kondisi peredaran cukai di Kabupaten Bogor, kita belum masuk ke substansinya dulu. Kita lihat secara globalnya aja Iya. dulu. Dalam kondisi pandemi yang seperti ini, dengan kondisi ekonomi yang sudah sangat berat dirasakan bukan oleh pemerintah saja tapi oleh masyarakat langsung, maka kemampuan daya beli masyarakat pun demikian rendah. Iya. Jadi peredaran cukai ilegal ini seperti dapat pasar empuk dia, gitu loh. Ya, jadi Karena tidak harus bayar pajak ya. dia tidak bayar pajak, dia bisa jual murah dan Iya. sebagainya, tidak kena cukai, ya kan? Namanya rokok ini PPKM. Nah, sekarang kita nyebutnya Rokok rokok PPKM, ya. Oh iya, iya. Rokok Paket PPKM. hemat ya. Paket Di hemat. lapangan Betul. begitu Ya, tuh. hematnya hemat banget lagi. udah nggak terdaftar dan sebagainya, pabriknya nggak jelas ada di mana, ya kan, produsennya. Nah jadi dengan kondisi perekonomian kita seperti sekarang ini secara alami ini masyarakat pasti yang keuangannya sangat lemah akan mencari yang murah. Ya. Untuk mereka rasa itu akhirnya di nomor sekian kan. Yang penting kebeli dulu. Yang penting kebeli dulu. rokok itu. Karena banyak juga masyarakat ya kalau ditanya kenapa sih kamu ngerokok? Ngilangin stres. Ya. Nomor satu pasti omongan paling cepat tuh kenapa Anda merokok? Ngilangin stres. Menurunkan stres. Ya. Bukan Kira-kira- pengalaman pribadi nih Pak, bukan ya? Kalau saya enggak, cari inspirasi. Oh, cari inspirasi. Cari inspirasi untuk ngilangin stres Oh, sebetulnya. ya, cari inspirasi Untuk menghindar stres. Iya. Jadi, nah dari perjalanannya seperti itu, otomatis secara alami peredaran rokok ilegal ini makin marah. Iya. Ya. Seperti dapat peluang segar. Iya. Ya, seperti dapat peluang segar, akhirnya terjadilah peredaran ini dan setelah kami mencoba bersama konsultan untuk melakukan pendataan di lapangan, itu sementara memang ini nanti saya ceritakan berikutnya kenapa sampai begini. Sementara terdata dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor itu 37 kecamatan sudah
terkontaminasi. Kecamatan ada peredaran cukai ilegal. Terkontaminasi rokok ilegal ini. Berarti hanya 3 saja Pak yang bersih kecamatan. Itu pun belum ketahuan. Ada catatan. Ada catatan. Kenapa ini tiga kecamatan ini kok tidak terkontaminasi itu? Padahal ini kecamatan yang cukup besar gitu. Nah, ternyata punya selidik baru ada operasi di situ. Jadi sudah pada ngumpet duluan ya. Pas pendataan sudah pada saat ngumpet. kami survei pendataan itu untuk pemetaan peredaran di bawah, ternyata udah pada ngumpet di 3 kecamatan itu. Mudah-mudahan tidak seperti fenomena gunung es ya Pak ya, yang terlihat sedikit ternyata di bawahnya banyak gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak kondisi di Kabupaten Bogor. Sepertinya memang seperti itu. Seperti itu. Jadi di mana-mana juga nama barang ilegal yang muncul cuma 1. Yang nggak muncul yang banyak. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi kita punya 3 kecamatan yang terdata oleh kami, yang 3 kecamatan. Bisa disebutkan atau? Bisa. 1 Parung bebas. Bukan bebas. Yang tadi tidak pada saat survei pada hilang barangnya. Mungkin bukan berarti juga tidak ada ya. Parung, Tenjo dan Sukajaya. Ya, betul. Makanya saya lihat kok ini kan kecamatan besar kok bisa nggak ada gitu loh. Itu jadi tanda tanya besar pada kami, yang membuat kami juga sekalian dapat informasi itu langsung turun lagi ke lapangan cari tahu kenapa. Ternyata baru terjadi operasi di situ gitu. Jadi makanya pada hilang gitu. Jadi demikian kira-kira gambarannya. Dan untuk untuk pemetaannya sendiri kami sudah membuat aplikasi. Ada aplikasi, sistem aplikasi DBHCHT ini. Iya, jadi untuk peredaran di lapangan. Ini bisa diakses Pak oleh masyarakat. Bisa. Namanya Sicuil sistem sistem informasi cukai ilegal. Sicuil ini ya. Nanti ini ada di Play Store atau di apa Pak? Ya, nanti bisa ini masih dalam tahap ini ya. Bisa diakses melalui sicuil. mgcrml.com. Ya, ini silakan. Nanti buat insan planner. Kalau yang pengen lebih jelas, pengen ngelihat sendiri, data-data di sana ada ya, datanya. Pak, ya? Untuk sementara datanya seperti itu. Oke, baik. Nah, insan planners ini masih banyak nih ya. Kita pengen mengupas habis tentang DBHCHT, tapi sebelum itu di Warteg Bogor nih ada ini Pak, ada pengamen yang top nih Pak. Kita panggilin dulu deh. Suaranya cakep, bagus, penyanyinya juga cantik-cantik. Mangga, Akang Teteh masuk dulu. Mangga nih kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu. Bu Emi mau request apa? Bengawan Solo Bu Emi. Lama ya. Numpang amen ya Bu ya Bapak, numpang amen. Enggak. Kau seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta. Kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Maka maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Atur nuhun Bapak Ibu, permisi. Nanti minta ke Bu Dias ya. Oke, Instapreneurs, kita lanjutin lagi ya obrolan-obrolan kita dengan dua narasumber saya nih. Nah, Pak, tadi kan saya di awal menyebutkan bahwa ada tim koordinasi pengelolaan DBHCHT. Nah, saya ingin tanya nih, sebetulnya tim ini tugasnya apa sih Pak? Dan perangkat daerah mana atau unsur-unsur mana saja yang terlibat dalam tim ini Pak? Ya, untuk tugas daripada tim ini sendiri yang diketuai ya, diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah dan wakilnya adalah
Pak Asisten Sekda Bidang Ekbang, terus sekretarisnya kami dari bagian Kabak sumber daya SDA, alam, betul. anggotanya Bapak Dalit Bang. Bapak Dalit Bang termasuk anggota ya. Betul, ada Disdagin, ada Satpol PP, ada bagian perekonomian, ada PD Pasar Tohaga. Nah, jadi tugas kami adalah melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penanganan cukai ilegal ini. Jadi kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Bila memang nantinya harus dilaksanakan penindakan dan sebagainya, kami yang laksanakan koordinasinya. Kalau sekretariatnya sendiri ada di mana Pak untuk DBH pengelolaan? Untuk sementara di tempat kami lah, di sekretaris. Sekretaris di sumber daya alam. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak di awal menyebutkan tadi adanya perbedaan ya Pak ya antara provinsi dan kabupaten kota penghasil dan provinsi dan kabupaten kota bukan penghasil. Nah, untuk Kabupaten Bogor sendiri kan bukan penghasil ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak alokasi dananya? Kita memang bukan penghasil tembakau. Ya, jadi tidak ada pabrik. Tidak ada. Tapi ini kan bicaranya cukai hasil tembakau. Jadi pabrik itu ada sigaret ya. Jadi pabrik tidak ada. Kemudian perkebunan juga tembakau tidak ada. Kemudian tenaga kerja juga yang mengolah tidak ada. Betul. Gitu ya Pak tapi ya. pengguna tapi kita. konsumennya banyak karena banget. jumlah penduduk Kabupaten Bogor sendiri luar banyak. biasa. Betul. Luar biasa. Itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita tinggal terima saja ya Pak. Iya, mereka yang sudah hitung sedemikian rupa, siapa yang harus kebagian berapa, udah dihitung di sudah dihitung melalui Permenko itu ya Pak ya. Betul. Nah, nih ke Bu Emi nih. Nah, alokasi dana DBHCHT Kabupaten Bogor itu tadi selain untuk pendataan itu sebetulnya untuk apa saja Bu rincinya, dan sebetulnya manfaat bagi masyarakat itu apa sih Bu dengan adanya pengembalian dana kepada Kabupaten Bogor? Tadi kan di awal saya sebutkan bahwa itu cukai ya, cukai itu untuk barang dengan spesifikasi tertentu, yaitu yang pertama adalah yang penggunaannya harus dibatasi, kemudian yang kedua peredarannya harus diawasi, yang ketiga berdampak kepada pemakainya dan lingkungan, yang keempat itu harus ada pungutan oleh negara supaya terjadi keadilan. Jadi yang misalnya yang ngerokok nih, enak dia ngerokok, yang di sebelah saya di sebelahnya nih kena sebenarnya asapnya nih. Nah ini perlu ada pembagian ya, biaya lah, dia harus membayar ke saya nih. Nah ini diambil oleh negara melalui cukai. Kemudian kalau untuk pembagian DBHCHT ya di Kabupaten Bogor itu kan ada 3 sebenarnya sektornya ya, sektor kesehatan, kesejahteraan rakyat, kemudian penegakan hukum. Tapi untuk Kabupaten Bogor untuk kesejahteraan rakyat tidak diambil. Jadi hanya kesehatan. Karena bukan penghasil tadi atau seperti apa? Tidak, karena kebijakan sajalah ya, karena sudah banyak yang menggunakan dana APBD. Jadi khusus DBHCHT ini hanya untuk sektor kesehatan dan untuk penegakan hukum. Jadi untuk di bidang yang tadi untuk tim DBHCHT itu untuk penegakan hukum itu ada di dua instansi, yaitu di Disdagin, itu tugasnya untuk sosialisasi tentang DBHCHT tadi tentang DBHCHT, tentang rokok ilegal, tentang macam-macam lah yang sasarannya menyangkut itu siapa Bu? Itu masyarakat. Ya, masyarakat sebenarnya, masyarakat juga, aparat juga. Kemudian yang untuk sekretariat tadi di bagian SDA dan itu juga kemudian di ekonomi itu di kebagian kita itu untuk operasi pasar, kemudian survei untuk mendukung operasi pasar dan evaluasi DBHCHT. Nah, operasi pasar ini pun kita juga tidak bisa berdiri sendiri karena untuk penegakan hukum, penindakan itu kita tidak bisa. Kita hanya bisa survei dan menyampaikan data hasil survei kayak tadi dalam bentuk pemetaan, dalam bentuk data dan lain-lain. Yang bisa menindak itu hanya bea cukai. Hanya bea cukai. Jadi kita sifatnya melaporkan hasil pendataan. Kita tadi mendukung data saja untuk bea cukai untuk diambil kebijakan di dalam penindakan. Jadi dengan operasi bersama itu kita karena bareng dengan bea cukai di lapangan, jadi mereka bisa langsung
menemukan rokok ini langsung bisa diambil, diberikan berita acara, dibawa itu barang sitaannya di bea cukai. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi kita sudah dua kali operasi pasar bersama dengan bea cukai di Kecamatan Parung Panjang dan di Citerep. Di Parung Panjang kebetulan kita menemukan 7.000 bungkus rokok 7.000 ilegal. bungkus rokok ilegal. Kalau isinya 10 berarti kan udah ada 70.000. Itu langsung disita, Bu? Langsung disita oleh bea cukai. Bea cukai langsung disita. Iya. Oh. Nah, kemudian apakah ada sanksi, Bu, terhadap penjual atau konsumen yang menggunakan untuk sementara ini hanya sifatnya shock terapi. Tapi kalau ini sudah berulang nanti akan ada sanksi, sanksi kepada penjual terutama ya Bu ya, karena ikut mengedarkan peredaran cukai ilegal ini gitu ya. Dan sebenarnya kemudian yang kedua Citerep kita hanya menemukan 71 bungkus ya. 71 nah itu mungkin bungkus. seperti dengan yang tadi disampaikan Pak Budi, sudah ada operasi pasar sebelumnya. Iya, gitu. jadi udah ada bocoran ya buat kecamatan lain itu udah ada bocoran, ada operasi pasar. Jadi sekarang memang karena di medsos juga udah sering diinformasikan mengenai operasi pasar rokok ilegal, jadi mereka sudah jaga-jaga. Kalau kita datang itu udah jadi perlu strategi khusus lagi nih supaya nggak bocor operasi pasar itu gitu ya. Jadi mereka udah saling WA-WA nih, kalau ini ada operasi pasar di sana, udah langsung itu disumputin itu. Gitu. Oh iya, jadi barangnya diselamatkan dulu gitu ya. Karena lumayan kan, misalnya 70.000 satu bungkus berapa kali kan berapa juta kan mereka kehilangan seperti itu karena kan langsung diambil oleh bea cukai. Nah itu yang penggunaan dana DBHCHT tahun ini, karena memang untuk tahun ini baru pertama kali. Ini pertama kali DBHCHT digunakan untuk tadi pemetaan, kemudian survei dan operasi pasar yang dilakukan malah oleh sekretariat daerah, tapi memang karena ini sudah amanah dari Kementerian Keuangan ya kita coba lakukan yang terbaik lah. Itu yang sudah kita perbuat. Nah sebetulnya kalau masyarakat sendiri ingin ikut berpartisipasi nih untuk pencegahan penyebaran cukai ilegal itu seperti apa sih Pak? Melapornya ke siapa seperti itu atau bagaimana Pak masyarakat nih? Ya, jadi bila mana masyarakat ingin mengetahui, ingin berpartisipasi dalam melakukan penekanan peredaran ini, bisa berkoordinasi ke kami lah. Ya, langsung ke sekretariat ya, ke sekretariat. Jadi nanti kita coba tampung masukan-masukan dengan kita jaga kerahasiaannya dari pemberi informasi itu, dan kita juga akan segera melakukan koordinasi untuk melakukan turun ke lapangan pengecekan, dan bila memang harus ada penindakan ya kita akan langsung koordinasikan bea cukai untuk melakukan penindakan. Nah kemudian berdasarkan hasil pendataan nih Pak, adakah kerugian negara Pak dengan adanya peredaran cukai ilegal ini khususnya di Kabupaten Bogor? Pasti banget. Iya banget ya, udah pasti pakai banget lagi ya. Jadi ada kerugian negara. Karena yang seharusnya dari cukai itu untuk masuk ke pendapatan negara, akhirnya tidak bisa masuk ke pendapatan negara. Ya, jadi ini sangat merugikan sekali. Sementara di antara fungsi dari DBHCHT itu juga kita gunakan uang bagi hasilnya untuk ke kesehatan masyarakat juga, kita bayar bantu BPJS. Untuk BPJS. Oh untuk BPJS juga, jadi sebetulnya masyarakat sangat terbantu ya dengan adanya DBHCHT ini. Sangat bermanfaat. Secara tidak langsung dengan kita beli rokok ikut membantu. Jadi sakit tapi nanti ada obatnya gitu ya. Ngebantuin yang lain yang sakit. Oh iya. Sebagai perokok. Sebagai ahli hisap ya Bu. Sebagai perokok. Ya. Oke nih pertanyaan terakhir mungkin. Jadi harapan nih dari Bapak Ibu terhadap masyarakat dalam pemberantasan cukai ilegal ini. Ya. Dulu? Ya silakan Bu. Ibu dulu boleh. Ya, baik. Kalau kita melihat bahwa rokok ilegal rokok ilegal itu kan tidak jelas siapa yang bikin, di mana, bagaimana prosesnya. Kita nggak tahu apakah ini tembakonya itu tembakau benar-benar kualitasnya bagus, atau tembakau yang hasil mulung
di jalanan diambil, dilinting, Bekas kemudian gitu ya. habis diisep siapa, habis diisep Pak Budi, Pak Dadang digabung ya, jadi rokok lintingan. Kemudian dipak ini jadi satu, kan kita nggak tahu kesehatannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dan yang jelas ini tapi bukan menghimbau untuk beli rokok ya, Oh Bu? tidak. Sebaiknya tidak merokok ya, karena mengganggu kesehatan. Tapi kalaupun merokok, carilah yang legal. Karena udah jelas ini ada kandungannya. Kemudian dari sisi, tapi setiap rokok mesti ada nih lehernya bolong ya sebenarnya, tapi pada sudah ada peringatan pemerintahnya ya, Bu? Iya betul. Nah ini karena saya nggak merokok, saya juga nggak pernah merasakan mana yang legal dan ilegal, rasanya gimana, mungkin Pak Budi yang bisa jelasin. Jadi, atau hasil kemarin tuh dicobain nggak gitu rokoknya? Dicoba, saya coba. Ada perbedaan tuh Pak? Untuk saya pribadi ngerasakan sendiri waktu itu 2 bungkus rokok yang saya ambil sampling aja, saya buka, saya coba 2 batang, tapi masing-masing batang itu mungkin hanya 10%-nya saya hisap dari panjang batang. Bertakut itu. juga deh. Nggak kan cuma ngerasain, bukan maruk kali ya. Bukan mau pindah rokok ya, cuma ngerasain gitu. Tester. Nah, ngetes saya 1 batang itu kurang lebih hanya 10% dari panjang batang yang saya hisap. Ini saya coba, yang ini saya coba. Itu saya nggak sadar diingetin sama teman saya, ya. Pak, kok suaranya jadi beda? Iya, di sini gua kenapa jadi gini ya? Kata saya gitu. Ini kayaknya berat banget ini di leher, kata saya gitu. Langsung saya matiin gitu. Jadi saya ngerasakan langsung di sini tuh jadi berat ya, di tenggorokan tuh berat Nggak banget. sehat berarti ya? Karena Pak Budi itu penyanyi. Oh iya, jadi langsung ada Penyamun. efeknya ya. Nah yang kedua, yang saya ini ya mungkin satu coincidence ya, satu hal yang kebetulan lah, katakanlah kebetulan. Saya rasakan kok beda mereknya tapi rasanya sama loh. Beda itu merek, Dari bungkusnya tuh pabriknya beda. Bungkusnya beda gitu. Bungkusnya beda merek, tapi kok rasanya sama. Rasanya sama. Jangan-jangan Saya sampai sebetulnya nyimpulkan pabriknya berarti ini jangan-jangan pabriknya sama. Hanya dibeda-bedain bungkusnya aja gitu loh. Ya jadi hanya ingin memuaskan pasar, dia menjual bungkusnya yang menarik atau mencari padahal isinya merek, itu juga merek ya. yang mendekat. Sebenarnya isinya itu. Ini yang saya alami ya. Saya alami sejujurnya, saya rasakan seperti itu. Sampai saya satu kesimpulan, ini saya mah kayaknya kemungkinan besar 80% ini produsennya ini juga nih pemainnya. Gitu. Jadi ya saya menghimbau lah kepada masyarakat, kita rokok, kalau ngerokok yang ilegal itu kan nggak jelas pabriknya. Kalau ada apa-apa, istilahnya kita mau cari siapa pelakunya. Ya kan kalau ada kesalahan dalam produk atau apa kan kita nggak tahu. Ini kan rokok ini bukan buatan malaikat, buatan manusia, sumber kesalahan. Merek terkenal aja mungkin 1-2 mungkin ada trouble juga di lapangan, di pasarnya atau di lapangan. Itu masih bisa dikomunikasikan dengan produsen. Kalau ini ada masalah mau komunikasikan sama siapa? Nah, itulah yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Udah rokoknya berbahaya, tindak lanjutnya juga sulit. Kalau ada apa-apa, gimana pemerintah mau membantu? Gitu. Jadi harapannya kepada masyarakat jangan mari kita saling bahu membahu membantulah gitu. Kalau memang keuangannya mepet banget, ya belilah rokok legal yang murah, tapi jelas pabriknya gitu loh. Jelas produsennya, kalau ada apa-apa kita gampang untuk komunikasinya ke sana. Atau nggak usah beli rokok sekalian ya Bu? Ya beli bala-bala aja mendingan. Di Warteg Bogor. Di Warteg Bogor. Oke, nah udah ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya mungkin saya terakhir. Ya. Saya menghimbau pada para produsen, sadarlah gitu. Nah, itu dia, sadarlah kepada produsen. Konsumen Anda itu masyarakat kami, masyarakat Anda juga, yang kita harus jaga bersama kesehatannya. Jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Jangan masyarakat sekarang dalam keadaan sulit Anda berpesta, ya mencari memanfaatkan kesempatan masa-masa sulit seperti ini, yang akhirnya masyarakat sendiri yang akan kesulitan, gitu loh. Jangan, jadi saya justru kepada produsen, bukan kepada masyarakat. Produsennya tolong sadarlah, gitu.
Nah ini garis bawah nih untuk para produsen gitu ya, jangan hanya mementingkan sendiri saja keuntungan ya, tapi juga betul, perhatikan konsumennya seperti itu. Nah sudah nih, oh ya kayaknya ada satu pengumuman Bu, Ibu mau pengumuman nggak Bu? Ada prestasi nih, prestasi dari tim pengelola DBHCHT Kabupaten Bogor. Iya. Ini alhamdulillah kita meskipun tahun pertama mendapatkan amanah untuk melaksanakan DBHCHT, kita mendapatkan nominasi ya, belum juara, nominasi pemerintah daerah pengelola DBHCHT terbaik di bidang penegakan hukum. Alhamdulillah. Dari Bogor Custom Awards ya Bu, tahun 2021. Ini tiga besar ya Bu ya? Iya, tiga besar. Kita masuk tiga besar. Alhamdulillah. Seperti ini ya. Selamat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hasil kerja kita diakui lah. Alhamdulillah oleh Bea Cukai. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Emi, terima kasih atas kehadirannya di Warteg Bogor. Sawang Sulna. Mudah-mudahan nanti kita di lain waktu bisa ketemu lagi di Warteg Bogor dengan tema-tema yang lain lagi. Tapi dengan menu yang berbeda menu dong. Menu yang berbeda. Yang rebus-rebusan siap. Ya Jangan rebus-rebusan telur asin ya. lagi. Jangan telur asin lagi. Jangan sampai nanti pas kesini masih telur asin ya Pak ya. Waduh gawat. Ya. Oke, Insan Planners, demikian bincang-bincang kita pada hari ini di Warteg Bogor. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya sehat. Semoga para produsen cokai ilegal sadar. Dan sehat. Enggak sehat, sadar. Oke, makasih semua. Terima kasih.